Streaming short series RCTI Plus gratis. Mungkin terkait dengan hasil putusan banding kemarin. Informasinya adalah pihak sana menang dan mendapatkan hak asuh daripada anak-anak. Itu memang sebagai kuasa hukum dari Paula seperti apa? Ya, pertama-tama begini ya, kita tidak berbicara tentang menang kalah sih sebenarnya di dalam kasus perceraian ya, enggak gitu kan. Yang harus ditempatkan pada saat ini, yang harus dimenangkan itu adalah anak sebenarnya. Anak-anak itu yang menang gitu. Oleh sebab itu makanya mereka harus dikedepankan dalam kondisi apapun itu gitu. Jangan ada pihak-pihak mengatakan bahwa kami menang atau tidak gitu. Tapi pada intinya pada saat ini memang putusan banding itu mengklarifikasi gitu ya, meninjau lagi ya terkait dengan putusan yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nah, pertama itu kan terkait dengan adanya permohonan cerai, yaitu disetujui ya oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan gitu kan, dan itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta gitu. Nah, kemudian yang kedua itu terkait dengan permasalahan nusus. Nusus tidak terbukti. Yang awal dikatakan nusus gitu kan, yang sempat Saudara Paula itu dihakimi gitu kan sampai satu Indonesia buat adanya nusus, dan kemudian terjadinya perbuatan-perbuatan, katanya di situ ada perselingkuhan dan kemudian di situ ada pihak ketiga dan seterusnya gitu. Itu tidak terbukti gitu ya. Dan yang ketiga itu terkait dengan hak asuh anak gitu. Nah, terkait hak asuh anak itu hakim tinggi menyatakan bahwa mereka meninjau dari satu undang-undang perlindungan anak. Kemudian kedua meninjau dari adanya undang-undang perkawinan gitu ya. Orang tua berkewajiban untuk mendidik anak gitu ya. Dan kemudian ketiga ada juga pendapat-pendapat ulama-ulama gitu kan, dan kemudian ada hadis. Kemudian yang kelima langsung mereka menetapkan di situ adanya social justice dan moral justice gitu kan. Dan di situ pendekatannya adalah the best interest of the child gitu. Nah, dalam konteks itu makanya mereka menilai, dan kemudian di situ ada pandangan ahli dan kemudian juga saksi gitu. Nah, mereka langsung mengatakan bahwa karena anak lebih dekat dengan ayah, makanya diberikan hak asuh anaknya kepada si ayah gitu ya. Nah, terkait dengan itu sebenarnya ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Satu, putusan itu sebenarnya berkontradiktif ya antara yang kedua dengan ketiga ini. Kedua ini kan terkait dengan kan tidak terbukti nusus. Ya, artinya tidak ada alasan apa-apa berdasarkan 105 gitu kan, bahwa si ibu itu telah melakukan pelanggaran gitu. Nggak ada sebenarnya gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya sangat kontradiktif dan kemudian bertentangan dengan putusan yang kedua tadi itu gitu. Dan kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya kita harus menilai apakah memang benar pendapat dari saksi dan psikolog itu memang sesuai dengan kenyataannya atau fakta-fakta di persidangan gitu ya. Nah, pertama terkait dengan saksi kita gitu ya, itu mengatakan sebenarnya yang dekat itu kepada ibunya gitu kan. Memang dalam keluarga itu kan ada bad guy sama good guy gitu kan. Nah, ketika anak disuruh tidur ya ibu yang mengatakan udah tidur gitu kan, nah makan, jangan main game terus gitu kan, itu ibu menyatakan gitu kan, ya itu wajar saja sebenarnya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya anak menangis ya ibu yang akan mendekati gitu kan. Nah, itu menandakan bahwa anak-anak tuh dekat dengan si ibu gitu kan. Dan kemudian yang kedua, pernyataan dari psikolog gitu ya. Pernyataan dari psikolog itu sebenarnya ada yang terbuka pada saat persidangan gitu. Satu, mereka menghadirkan dua psikolog ya. Satu psikolog anak dan kemudian kedua itu psikolog SDM. Terkait dengan psikolog SDM sebenarnya itu menjadi suatu persoalan gitu kan. Apakah SDM industri yang khusus menilai tentang perilaku dari orang dewasa itu mempunyai kapasitas gitu ya untuk menilai tentang bagaimana anak itu dan bagaimana juga kedekatan dengan orang tuanya gitu kan. Itu kita perdebatkan ketika itu gitu kan. Dan kemudian yang kedua terkait dengan psikolog anak gitu ya. Mereka ada dua juga ketika itu gitu ya. Nah, ketika itu mereka mendalilkan dua hal, bahwa anak itu dekat dengan ayahnya. Pertama itu terkait dengan berteriak-teriak gitu ya. Ketika bertemu dengan ibunya.
atau menolak ya, atau juga dikatakan si ibu sering berteriak-teriak gitu kan. Nah, ketika itu saya tanyakan memang, apakah Anda itu melihat langsung si ibu itu berteriak-teriak gitu kan? Tidak. Terus dari mana Anda mendapatkan informasi atau fakta bahwa si ibu itu berteriak-teriak gitu kan? Dari si bapaknya. Nah, itu qualified atau tidak? Kan enggak dong. Kan gitu kan. Kalau semisal memang qualified harus dilihat juga dong fakta pada saat dia mengobservasi gitu kan bahwa si ibu itu memang berteriak-teriak sehingga tuh anak takut gitu. Kan banyak variabel sebenarnya kan yang harus diungkapkan dan itu ditemukan sehingga itu bisa menyimpulkan bahwa anak itu memang berteriak-teriak karena ada ibu gitu. Ini kan enggak, hanya pengakuan dari seorang ayah ketika itu gitu kan. Itu pertama. Dan kemudian yang kedua terkait dengan si psikolog menyatakan bukti lainnya anak itu dekat dengan ayah karena pada saat meminta menggambar ya, dia menggambar laki-laki gitu. Nah, pertanyaannya apakah menggambar laki-laki itu memang memastikan bahwa si anak lebih dekat dengan si ayahnya gitu. Nah, ketika itu psikolog mengatakan seperti itu. Nah, ketika itu kami klarifikasi kepada ahli kami gitu kan, apakah memang anak menggambar laki-laki, misalnya anak laki-laki menggambar laki-laki gitu kan, itu menyatakan kedekatan dengan bapaknya? Tidak, gitu. Tetapi itu menandakan bahwa si anak memiliki orientasi seksual berdasarkan jenis kelaminnya, gitu kan? Gitu ya. Misal contohnya laki-laki akan menggambar laki-laki, dengan begitu ke depan dia akan menjadi penyuka perempuan, gitu ya, atau heteroseksual, gitu ya. Perempuan juga begitu, dia akan menggambar perempuan juga, dia akan menampilkan bahwa itu identitas gendernya dia, kan gitu kan. Ke depan maka dia akan menjadi penyuka laki-laki, gitu ya. Kalau semisalnya gitu kan, seorang laki-laki menggambar ibu, menggambar perempuan gitu ya, itu menandakan bahwa identitas seksualnya itu adalah perempuan. Artinya ke depan seorang anak laki-laki yang menggambar seorang ibu itu akan menjadi penyuka laki-laki. Gitu. Nah, jadi dua hal tadi sebenarnya bukanlah suatu hal yang membuktikan bahwa anak-anak itu dekat dengan ayahnya gitu kan. Nah, dua hal inilah yang tidak dicatatkan gitu kan di dalam putusan. Gitu. Nah, itu yang kita laporkan ke KAY dan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung. Kita bukan sembarangan lapor, enggak, gitu kan. Tapi kita melihat di sini ada hak untuk mencari keadilan, karena hak itu karena keadilan itu ada berbasis hak ya. Karena hak untuk mendapat keadilan maka kita laporkan. Ini sah, gitu. Nah, itu makanya kita laporkan dan kemudian kita nggak tahu ya apa gimananya ya hasilnya. Tapi yang jelas pada saat ini adalah ketika dalam putusan banding menyatakan bahwa berdasarkan social justice dan moral justice yang berpedoman kepada keterangan saksi dan psikolog gitu ya, itu makanya hak asuh diberikan pada ayah. Nah, itu makanya saya katakan dari awal gitu kan, satu itu kontradiksi dengan putusan kedua ya, bahwa tidak terjadi nusus gitu kan, dan kemudian yang kedua gitu ya, bahwa itu sebenarnya tidak berdasarkan pada fakta-fakta di persidangan yang memang sayangnya itu tidak dicatatkan dalam putusan, gitu kira-kira. Enggak ada putusan dari pengadilan agama, karena hakim tinggi itu merefernya kepada putusan pengadilan agama, bukan pengadilan banding, karena itu yang mereka buat. Nah, di situ kan dia kan sudah mengadili sendiri kan. Nah, di situ mereka membuat putusan-putusan berdasarkan pandangan mereka, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, fakta-fakta yang ada itu tidak ada tadi terkait dengan pengakuan dari pernyataan psikolog tadi itu, gitu kira-kira. Ketika putusan banding, kalau abang tadi mengatakan tidak berbicara menang dan kalah, artinya abang sendiri dan dari pihak Paula tidak begitu senang dengan hasil putusannya yang diterima oleh pengadilan tinggi. Intinya begini ya sebenarnya ya. Pola itu
dia menginginkan yang namanya proses perpisahan antara dia dengan suaminya itu tidak berdampak pada anak. Dia lebih mengedepankan agar anak itu mendapatkan tumbuh kembang yang baik sebenarnya. Psikolog yang bagus, psikologis yang baik sebenarnya. Nah itu makanya udah dicukupkan saja gitu kan. Udah dicukupkan saja. Karena kalau semisal setiap saat begini gitu kan. Dan apalagi kalau misalnya itu banyak pihak-pihak yang berkomentar yang tidak tahu gitu kan terhadap kondisi objektifnya gitu kan, bahkan sampai mengatakan bahwa harus melakukan begini-begini. Permasalahan ini adalah permasalahan rentan, sangat rentan, rapuh dia gitu ya. Kalau semisal didera terus, digoyang terus, dia akan berguguran gitu ya. Nah sebab itu makanya harus di treatment dengan sehati-hati mungkin gitu kan. Nah oleh sebab itu makanya yang paling baik itu adalah bagaimana untuk kepentingan anak. Berbicara dengan hati-hati gitu kan. Pihak yang tidak tahu, lihat saja gitu kan. Nah oleh sebab itu makanya Paula menginginkan itu pada saat ini gitu kan. Nah kalau misalnya dikatakan tadi bahwa tidak senang dengan ini, ya putusan sudah diambil. Kan gitu kan. Dan kemudian Paula ikhlas terhadap itu gitu kan. Dan lagi pula dia kan diberikan akses yang seluas-luasnya. Kalau misal tidak dilakukan hal seperti itu, kan ada di dalam putusan itu disebutkan gitu kan. Kalau misal tidak terjadi kompromi terkait dengan itu, makanya dapat dibatalkan hak asuh anaknya berdasarkan Sema nomor 1 tahun 2017 gitu. Nah jadi pada saat ini sebenarnya tuh kalau saya sih melihat gitu ya, pada intinya mereka tuh harus bekerja sama kedua pihak antara ayah dan ibu gitu untuk kepentingan anaknya gitu kan. Kemarin mereka itu berbicara atas nama dari keluarga. Sekarang mereka harus berbicara atas nama dari orang tua sebagai ibu dan sebagai seorang ayah. Itu kira-kira. Bang, oke, ketika ditanyakan terkait dengan kewajiban, ada perubahan kewajiban dari putusan yang sebelumnya dengan yang sekarang ini bang, kayak misalkan nafkah mut'ahnya dan idahnya atau Itu didapat. Itu Paula dapatkan. Udah didapat. Tapi khusus tentang nafkah untuk biaya-biaya sekolah dan macam-macam karena tidak bersama dengan ibunya gitu kan, maka itu tidak diberikan. Nah itu enggak gitu ya. Tapi yang lain-lainnya itu didapatkan sama Paula. berapa bang kalau berikan? Kan saya bilang bahwa Paula itu lebih berfokus kepada untuk kepentingan anak-anaknya gitu kan. Itu tidak difikirkan betul sama dia. Gitu. Yang penting pada saat ini adalah dia bukan sebagai seorang istri yang khusus gitu. Itu yang dinyatakan gitu. Dan kemudian karena ini kan memang mendera sekali kemarin gitu kan, sampai dia dihakimi gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya yang namanya besaran tidak terlalu penting. Yang penting bagi dia itu adalah kemarin sampai sekarang itu adalah bagaimana tumbuh kembang anak itu bisa berlangsung secara sehat. Itu kira-kira. Ketika Paula tidak menginginkan nafkah atau tidak, Itu didapat, ya oke. itu didapatkan, tapi Didapat. selalu dipikirkan. Nggak dipikirin. Iya. Tanya kenapa? Nominalnya benar sekitar satu. Rumah, karena kan kita tahu bang terakhir Ya harta bersama itu belum dirumuskan. rumah yang Pondok Indah kan. bukan yang selama mereka menikah kan waktu itu Paula sempat tinggal di situ bang, yang di sekolah itu bang. Yang di mana? Iya, itu kan terkait dengan harta gonogini kan. Itu belum dirumuskan. Tapi terkait dengan harta gonogini, Paula hanya menginginkan harta itu diberikan atas nama anak-anaknya. Kalau saat ini Paula tinggal yang di klaster, apakah itu dari pemberian bayi juga, harta dari gunung ini, kontrak Enggak, itu bawaan. bawaan Bawaan Paula, harta bawaan. harta Paula sendiri? Ya harta bawaan dia. Pengakuannya begitu. Harta bawaan. Berarti yang saat ini Paula tinggal di klaster itu adalah milik dia sendiri? Itu harta bawaan dia. Milik dia sendiri artinya? Ya harta bawaan. Harta bawaan. Pada saat sama bayinya? Enggak. Itu pengakuannya gitu. Artinya kan yang kita ketahui adalah saat ini bayi kembali tinggal bersama anak-anak di rumah yang saat itu mereka tinggal bersama gitu.
Saya nggak tahu di mana sekarang, saya nggak tahu. Oke, Bang, terkait dengan adanya berita lagi yang katanya Mbak Paula harus izin kalau ingin bertemu dengan anak-anak. Kalau sebelumnya mungkin saat datang ke sekolah, sekarang jadinya mungkin ada lebih ketat lagi ketika mungkin keputusan ini hak asuhnya kembali kepada Bapak. Mungkin seperti apa Bang? Respon. Ya pada intinya kan saya udah bilang tadi bahwa ini kan untuk kepentingan anak. Kalau untuk kepentingan anak, pertanyaan sekarang begini sebenarnya. Apakah seorang ayah bisa menggantikan peran ibu? Apakah seorang ibu bisa menggantikan peran ayah? Kan gitu pertanyaannya. Ya terkait dengan izin itu ya biasa-biasa aja lah ya. Saling menghormati antara satu dengan yang lain itu hal yang standar gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada ruang-ruang untuk bisa berpartisipasi dalam tumbuh kembangnya anak, lah itu saya katakan tadi. Ada SEMA nomor 1 tahun 2017, saya bisa membatalkan dari hak asuh itu. Itu. Tapi sejauh ini ada kesulitan nggak sih Bang? Atau mungkin terakhir ketemu Paula dengan anak yang Abang tahu? Yang saya tahu sih hubungan Paula dengan anak-anaknya baik-baik saja dan sangat akrab ya. Ya kami kan sering ngobrol gitu kan, bertiga gitu kan, dan juga dengan yang lainnya. Ya waktu itu kedengeran gitu kan, anak-anaknya tanya, "Mama ini gimana? Mama aku mau ini," gitu kan. Baik, ya nggak apa-apa, udah ya nggak apa-apa dimakan, nggak apa-apa diiniin, ya gitu. Cukup baik gitu kan. Itu kira-kira. Ketemu yang Abang ketahui Paula dengan anaknya kapan? Minggu lalu atau bulan lalu? Ya sekitar 10 hari yang lalu lah ya. Nah, Bang, momen saat ini kan adalah libur sekolah. Apakah sudah ada wacana yang Abang ketahui dari Paula untuk mengajak anak-anaknya untuk bertemu atau liburan bareng seperti apa? Nanti saya dicek dulu ya. Tapi udah ada omongan gitu. Ya itu saya dicek dulu. Ya itu kira-kira saya klarifikasi dulu ya. Oke. Ada yang nanya lagi ketika banding kalah mau pengen kasasi nggak sih Bang? Atau mungkin dikhawatirkan nanti hasilnya malah kembali merugikan Abang dan Paula. Ya kalau misalnya dalam proses ini kan sebenarnya kita tidak berbicara tentang untung rugi, enggak. Kalau semisal berbicara tentang perkawinan itu, khususnya sudah ada anak gitu kan, kita tuh berbicara tentang bagaimana memberikan tumbuh kembang yang sehat kepada anak sebenarnya. Nah kalau misal pendekatan untung rugi ya artinya ada yang diuntungkan gitu kan, ya itu menang. Kan itu logiknya gitu kan. Sementara kan tidak melihat dalam stance itu enggak, atau dalam posisi itu enggak gitu kan. Tapi kita hanya melihat pada saat ini bagaimana tumbuh kembang anak itu menjadi baik. Nah, oleh sebab itu maka kita tidak berbicara tentang untung rugi, itu satu gitu ya. Yang kedua gitu ya, memang Paula sudah menyatakan sudah ini juga untuk kepentingan dari anak, untuk kepentingan tumbuh kembangnya anak gitu, maka dicukupkan gitu. Artinya nggak ada lagi kasasi, upaya hukum. Tapi kalau misalnya ada dikatakan tadi hak asuh itu tidak diberikan ruang-ruang gitu kan, ya kan ada ruang lagi secara hukum kan gitu aja sebenarnya. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi intinya Paula berjiwa besar melihat bahwa dinamika ini adalah suatu kerangka yang besar untuk kepentingan dari anak-anaknya gitu. Bagaimana anak-anaknya itu bisa mendapatkan tumbuh kembang yang baik, itu aja. Berarti artinya terakhir Bang, artinya saat ini Paula sudah legowo, sudah ikhlas dengan keputusan yang dari pengadilan tinggi, namun pada saatnya nanti kita berdoa yang terbaik ya Bang, kalau bisa. Ya kita memang melihat secara positif. Kalau ada kesulitan artinya pasti nanti akan Itu hak. ke depan ya Bang. Itu hak. Karena ada SEMA itu Bang ya. Itu hak. Apa? Apa yang ingin Abang sampaikan? Ada tambahan? Ya, saya sih melihat bahwa Paula itu orang yang kuat gitu kan. Orang yang sangat ikhlas, orang yang lebih mementingkan untuk kepentingan dari anak-anaknya gitu kan. Nah, itu makanya dia mengatakan bahwa semua orang baik gitu kan. Bapaknya juga baik gitu kan. Jadi semuanya ya baik bagi dia gitu kan, untuk kepentingan bagi anak-anaknya gitu. Jangan sampai nanti ke depan anak-anaknya melihat bahwa kedua orang tuanya tidak baik. Dia mengatakan seperti itu gitu kan.
Nah, jadi dari situ makanya kedua pihak walaupun tidak lagi mengatasnamakan satu keluarga, tapi bisa mengatasnamakan sebagai orang tua dari anak-anaknya. Itu kira-kira, Mas. Streaming short series RCTI Plus gratis.